بسم الله الرحمن الرحيم. Kita ambil contoh gampang. Ibu kalau akan dikasih hadiah sama suami, kalau hadiahnya itu murah, nah suami itu sudah sering ngomong, nanti hadiahnya apa bang? Makan nasi padang. Dah. Kenapa dia ngomong di awal-awal? Cuma nasi padang kok. Tapi beda kalau kemudian ada seorang suami mempersiapkan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mahal. Contohnya mobil misalkan. Mobilnya itu mahal betul. Kira-kira sang suami sudah ngumbar-ngumbar nggak dari awal? Enggak, diem. Coba tutup mata deh, tutup mata. Ayo coba deh, datang sana dulu. Kenapa semacam itu? Karena hadiah yang dipersiapkan sang suami itu hadiah mahal. Sama, pahala kesabaran itu, Masya Allah, saking besarnya pahala kesabaran itu, sampai tidak ada timbangan yang mampu menampung pahala orang yang bersabar. Makanya itulah hikmahnya. Kenapa Allah sulitkan kehidupan para nabi setelah mereka itu berdakwah? Padahal Allah mampu nggak menjadikan para nabi itu gampang dalam dakwah. Mudah itu bagi Allah. Allah menjadikan semua beriman dalam sekejap mata. Mampu. Tapi kenapa Allah sulitkan para nabi? Karena Allah ingin memberikan pahala yang maksimal kelak ketika mereka di akhirat. Kalau semuanya ibu dan semuanya bapak dimudahkan untuk kita, dari mana kita akan menjemput pahala kesabaran? Nyari rezeki gampang, punya suami langsung sholih, punya istri langsung taat, punya anak langsung kemudian langsung jadi hafid dan hafidhah. Nah kalau semuanya gampang, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Badannya sehat terus, matinya kemudian duduk meninggal. Kok gampang? Justru malah kita khawatir kalau semuanya dimudahkan untuk kita. Jangan-jangan Allah segerakan nikmat di dunia, tetapi Allah tidak berikan kenikmatan nanti di akhirat. Makanya diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, para sahabat itu kalau mendapatkan kegampangan terus, kadang-kadang mereka malah nangis. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, para sahabat kalau gampang terus hidupnya, malah kadang-kadang mereka nangis. Kenapa mereka nangis? Mereka takut, jangan-jangan Allah itu menyegerakan nikmatnya untuk saya, untuk di dunia, tapi di akhiratnya nggak dapat lagi. Allah berikan kepada kita ujian itu apa? Supaya nikmatnya nanti di akhirat. Makanya Masya Allah, orang-orang yang mereka betul-betul diuji oleh Allah dalam kehidupan di dunia, kelak mereka itu akan diiri hati oleh orang-orang yang gampang hidupnya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan, Allah itu ketika menghisab manusia, Allah bagi manusia itu jadi dua. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Yang pertama ahlul afiyah, ini ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Siapa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang gampang hidupnya, mudah hidupnya, jarang sakit, jarang diuji, apapun yang dia pilih langsung dia dapatkan. Itu ahlul afiyah. Ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu susah, sulit, semuanya itu tidak gampang untuk dia dapatkan. Cari istri aja susah. Ya? Maka kemudian disebut dengan ahlul musibah. Ketika pertama kali Allah menghamparkan padang mahsyar dan menegakkan mizannya, maka Allah itu suruh kepada para malaikat, subuh, kalian hisab ini mereka ini. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, yang kamu hisab pertama kali ahlul musibah. Ini ahlul musibah yang dihisab oleh Allah pertama kali. Lalu kemudian ahlul musibah dihisab oleh para malaikat, ditimbang oleh para malaikat amalnya dan dosanya. Lalu kemudian para malaikat melaporkan kepada Rabbnya, ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya ahlul musibah telah kami timbang. Masya Allah, dosa-dosa mereka itu tinggal dikit banget ya Allah. Dan sangat ringan dosa-dosa mereka, disebabkan karena banyaknya ujian yang Engkau berikan kepada mereka di dunia. Berguguran itu segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka dengan ujian yang mereka hadapi dengan sukacita dan ridho. Maka kemudian Allah berfirman, u'tuhum salasan. Kalau begitu kasih mereka 3 perkara atas apa yang aku sulitkan dalam hidup mereka ketika mereka sabar. Apa 3 perkara itu? Pertama, afiyah. Kasih mereka itu afiyah, kekuatan. Kenapa orang yang mendapatkan musibah dikasih oleh Allah kekuatan? Untuk menggantikan kepayahan, untuk menggantikan keletihan, dan untuk menggantikan air mata yang tumpah ketika mereka mendapatkan ujian di dunia. Afiyah. Disehatkan, dikuatkan, dikeringkan air matanya oleh Allah ketika di akhirat. Kemudian yang kedua, kasih mereka itu adalah
khairan. Apa itu khairan? Kebaikan. Apa itu kebaikan kalau sudah di akhirat? Tidak ada kebaikan kecuali adalah surga. Sudah kayak gitu, masih ditambah lagi oleh Allah. Kasihkan kepada mereka mangzilah. Apa itu mangzilah? Kedudukan yang sangat tinggi. Di mana akhirnya para malaikat-malaikat Allah membangunkan sebuah tempat yang sangat tinggi di surga. Sampai-sampai ahlul afiyah ketika melihat tempat itu, mereka mendongakkan kepala mereka. Saking tingginya tempat itu berada di surga. Lalu kemudian mereka berkata, ya Rabbana. Ahlul afiyah ini ketika belum dihisap oleh Allah kemudian berkata, ya Allah, kalau kami ngerti di balik setiap ujian yang kamu berikan kepada hamba-hambamu di dunia yang singkat itu, cuma setengah duha saja, ternyata bisa menjadikan mereka mendapatkan khairan, afiyah dan mangzilah. Ya Allah, boleh nggak kami meminta sesuatu? Maka kami meminta, ya Allah, tolong ya Allah, bagaimana kemudian kami dihidupkan kembali, dipotong-potong daging-daging kami yang kecil-kecil, walaupun kami hidup kesakitan, lebih kami ridhoi ya Allah, supaya kemudian kita mendapatkan khairan, surga, afiyah, kekuatan, dan mendapatkan mangzilah, kedudukan yang tinggi. Ini loh yang menjadikan akhirnya orang kalau diuji oleh Allah bukan karena Allah itu benci sama ibu dan benci sama bapak. Kalau tiba-tiba proyeknya yang sudah direncanakan gagal, itu kenapa? Karena Allah ingin menjanjikan kepada kita supaya kita digugurkan dosa-dosanya ketika kita melakukan itu dengan kesabaran. Makanya betul-betul Masya Allah, pahala yang sangat besar bagi orang yang mereka itu bersabar.